Para pengamat Eropa dibuat terdiam membisu. Veda Ega Pratama, anak bangsa dari Gunung Kidul, Indonesia, baru saja menunjukkan nalar mematikan yang membuat tim anak emas junior Eropa masuk ke dalam perangkapnya sendiri di sirkuit Sepang, Malaysia. Ini bukan sekedar kemenangan, ini adalah sebuah pernyataan bahwa pembalap Indonesia tidak hanya cepat, tapi juga cerdas. Mari kita lihat bagaimana perjalanan luar biasa Veda Ega Pratama yang datang dari Gunung Kidul, sebuah daerah yang mungkin tidak pernah terbayangkan akan melahirkan seorang maestro lintasan balap. Sejak awal karirnya, Veda telah menunjukkan bakat luar biasa, namun yang lebih penting adalah ketenangan dan kedewasaan yang jauh melampaui usianya. Hari itu di Sepang, di bawah langit Malaysia yang lembab dengan suhu lintasan dilaporkan mencapai 50 derajat Celcius, Veda membawa nama Indonesia di pundaknya. Dia berdiri di garis start, dikelilingi oleh 4 pembalap Eropa yang datang dengan reputasi sekolah balap terbaik dunia, teknologi canggih, dan kepercayaan diri yang nyaris arogan. Banyak yang sudah memprediksi ini akan menjadi hari yang berat bagi anak bangsa kita. Ketika bendera start dikibarkan, skenario yang ditakuti banyak pihak seolah menjadi kenyataan. Keempat pembalap Eropa itu langsung melesat bagai peluru, membentuk sebuah formasi rapat yang disebut sebagai blocky tactics. Mereka saling memberikan slipstream, menutup setiap celah di tikungan, dan mendikte ritme balapan dengan agresivitas tinggi. Veda Ega Pratama, dia tertinggal di posisi kelima. Bagi mata orang awam, Veda terlihat seperti sedang berjuang keras. Dia tidak melakukan manuver balasan yang berisiko. Dia tidak mencoba mengerem lebih lambat di tikungan satu yang terkenal berbahaya. Para komentator bahkan mulai meragukan peluangnya, dan spekulasi di tribun penonton menyebut bahwa tekanan psikologis dari dominasi Eropa telah mematahkan semangat juang sang pembalap Indonesia. Namun, disinilah letak kejeniusan Veda. Menurut sumber internal di pedok, di balik helmnya, Veda sedang melakukan sesuatu yang tidak disadari oleh para rivalnya. Dia sedang mengumpulkan data. Dia memperhatikan dengan seksama bagaimana motor-motor di depannya mulai sedikit bergoyang saat keluar dari tikungan. Itu adalah sebuah tanda kecil, namun fatal, bahwa suhu ban mereka mulai melewati ambang batas aman. Strategi diam Veda ini adalah fondasi dari sebuah jebakan yang sangat matang. Sirkuit Sepang dikenal sebagai penguji sejati dalam hal manajemen ban. Tikungan-tikungan panjang seperti tikungan 5 dan 6 memberikan beban lateral yang luar biasa pada sisi kanan ban. Disinilah letak perbedaan teknis yang mulai terlihat. Para pembalap Eropa, menurut analisis para ahli, menggunakan gaya balap point and shoot, yaitu mengerem sangat keras di titik terakhir dan berakselerasi dengan kasar untuk menutup jalur. Gaya ini memang efektif untuk mempertahankan posisi di awal, tetapi di bawah terik matahari Malaysia, gaya balap seperti itu adalah hukuman mati bagi kompon karet ban. Veda Ega Pratama, di sisi lain menerapkan pendekatan yang berbeda. Dia memilih corner speed. Alih-alih menyiksa ban dengan pengereman ekstrim, dia membiarkan motornya mengalir dengan sangat halus di tengah tikungan. Teknik ini menjaga suhu ban tetap stabil dan mencegah fenomena greasy, sebuah kondisi di mana ban terasa licin seperti mentega karena panas yang berlebihan. Pada putaran ke-6, retakan dalam dinding pertahanan Eropa mulai terlihat. Ban depan salah satu pembalap di depan dikabarkan mulai kehilangan cengkraman, membuat garis balapnya sedikit melebar. Itu hanya beberapa sentimeter, tapi bagi seorang predator seperti Veda, itu adalah undangan terbuka. Para mekanik tim Eropa mulai menatap layar monitor dengan cemas. Mereka melihat data waktu lap pembalap mereka yang mulai melambat, sementara grafik Veda tetap konsisten, seolah-olah dia sedang balapan di kondisi pagi yang sejuk. Ketegangan memuncak saat balapan memasuki sektor kedua yang sangat teknis. Veda mulai mendekat. Tanpa suara, tanpa manuver brutal, dia hanya menempel di ban belakang pembalap keempat. Tekanan psikologis ini, menurut seorang mantan pembalap di area VIP, seringkali lebih merusak daripada serangan langsung. Bayangkan Anda berada di bawah terik matahari, fisik terkuras, ban mulai selip, dan Anda terus melihat bayangan motor merah putih menghantui di cermin spion Anda. Setiap kesalahan kecil terasa akan berakibat fatal. Benar saja, di sebuah tikungan menanjak yang sempit, dinding pertahanan Eropa itu akhirnya runtuh. Kesalahan pengereman yang tidak perlu terjadi, dan dalam satu gerakan yang sehalus sutra, Veda menyelinap masuk. Dia tidak hanya mengambil satu posisi, dia baru saja menghancurkan mentalitas kelompok mereka. Kehilangan satu anggota membuat 3 pembalap Eropa sisanya panik. Mereka mencoba melakukan serangan balik yang lebih agresif, meningkatkan tempo untuk lari dari kejaran Veda.
Namun, inilah kesalahan fatal yang sudah diprediksi oleh tim teknis VEDA. Saat Anda mencoba memaksakan kecepatan dengan ban yang sudah aus, Anda bukan sedang mengejar waktu, Anda sedang mengejar kecelakaan. VEDA tetap tenang, dia tidak terpancing dalam duel panas yang bisa berujung kontak fisik. Menurut informasi yang beredar di pedok, instruksi dari timnya sangat jelas, biarkan mereka menghancurkan diri mereka sendiri. VEDA memainkan peran sebagai pengintai yang sabar. Dia sengaja menempatkan motornya di jalur yang tidak biasa, memaksa rivalnya untuk terus melihat ke belakang dan kehilangan fokus pada jalur balap mereka sendiri. Ini adalah permainan catur di atas kecepatan 200 km per jam. Ketika sisa putaran hanya tinggal sedikit, pemandangan mengejutkan terjadi. Dua pembalap terdepan dilaporkan hampir bersenggolan karena mulai kehilangan kendali atas motor mereka sendiri. Traksi mereka hilang, membuat motor sering terangkat saat keluar tikungan, sebuah fenomena yang sangat menguras tenaga fisik. Di sisi lain, VEDA Ega Pratama tampak seolah baru saja memulai balapannya. Stabilitas motornya adalah bukti dari manajemen mesin dan ban yang luar biasa dewasa untuk pembalap seusianya. Puncaknya terjadi di tikungan terakhir. Saat mencoba mempertahankan posisi, pembalap Eropa terakhir melakukan manuver yang sangat beresiko, hampir menutup ruang bagi VEDA secara paksa. Kontak hampir terjadi. Namun, disinilah kematangan VEDA diuji. Alih-alih memaksakan diri yang bisa berujung tabrakan, dia melakukan cutback, mengerem lebih awal, membiarkan lawannya melebar karena momentum berlebih, dan kemudian mengambil jalur dalam dengan akselerasi yang jauh lebih cepat. Itu adalah manuver yang menunjukkan bahwa VEDA tidak bertarung dengan otot. Dia bertarung dengan otak. Dia membawa nama Indonesia, bendera merah putih, dan harapan 270 juta rakyat Indonesia di pundaknya, dan dia tidak akan membiarkannya berakhir sia-sia. Dengan kemenangan bersejarah ini, masa depan VEDA Ega Pratama di dunia MotoGP semakin cerah. Kemenangan ini bukan lagi soal siapa yang mencapai garis finish pertama, melainkan sebuah pernyataan bahwa peta kekuatan balap motor dunia sedang bergeser ke timur. Beberapa pengamat senior MotoGP yang hadir di Sepang bahkan menyebut penampilan VEDA sebagai sebuah masterclass dalam manajemen resiko. Rumor di belakang layar menyebutkan bahwa beberapa pencari bakat dari tim Moto3 dan Moto2 segera mencatat nama VEDA dalam daftar prioritas mereka. Jika konsistensi ini terus dijaga, bukan tidak mungkin VEDA akan menjadi pembalap Indonesia berikutnya yang naik kelas dan bahkan, kita doakan bersama, menjadi pembalap Indonesia pertama yang bisa bersaing untuk gelar juara dunia. Prestasi VEDA juga membuka pintu lebih lebar bagi pembalap-pembalap muda Indonesia lainnya. Ini membuktikan bahwa dengan dukungan yang tepat, Indonesia bisa menjadi kekuatan besar di dunia balap motor. Namun, kemenangan besar selalu membawa konsekuensi yang lebih besar. Sekarang dunia tahu siapa VEDA Ega Pratama. Dia bukan lagi kejutan yang tersembunyi, dia adalah target utama. Kita sebagai masyarakat Indonesia tentunya terus mendoakan dan mendukung VEDA agar bisa terus mengharumkan nama bangsa. Semoga prestasi ini menjadi awal dari kebangkitan motorsport Indonesia di panggung dunia. Mari kita dukung VEDA dan seluruh pembalap Indonesia dengan terus memberikan semangat. Itulah kabar terbaru dari VEDA Ega Pratama yang terus mengharumkan nama Indonesia di panggung dunia MotoGP. Kalau kalian bangga dengan prestasi anak bangsa ini, jangan lupa like video ini sebagai bentuk dukungan untuk VEDA Ega Pratama. Subscribe channel Gala Cepat untuk update berita terbaru pembalap Indonesia. Nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita prestasi anak bangsa. Share video ini ke teman-teman kalian yang juga bangga dengan pembalap Indonesia. Komen dukungan dan doa kalian untuk VEDA Ega Pratama di kolom komentar. Tuliskan di kolom komentar, bangga jadi orang Indonesia, semangat VEDA Ega Pratama, atau terus mengharumkan nama bangsa, VEDA. Jangan lupa follow juga media sosial Gala Cepat untuk update tercepat seputar pembalap Indonesia di MotoGP. Bersama-sama kita dukung anak bangsa untuk terus berprestasi di panggung dunia. Indonesia pasti bisa, merah putih. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap dukung pembalap Indonesia.